Barat aja sekarang udah mulai bersuara nih. Bapak marah soal LGBT yang masuk ke kurikulum sekolah. Itu dibaret loh. Masa lo mau sih? Itu dibayar kan liberalisme kan? Akhirnya gagal kan? Banyak korbannya udah gagal. Indonesia mau kayak gitu? Enggak, anak muda ambil bagian. Gitu. Dengan podcast ini keren nih. Ya, coba. Gue pikir tuh ketika gue ngurusin buat udah ngeband gitu nggak ada yang support, ternyata ada juga gitu ya temen-temen band yang dulu udah apa namanya ngeband banget terus tobat. Salah satunya adalah teman-teman dari komunitas Angklung Tauhid dulu. Sampai itu tuh komunitas itu gue DM itu anak band tapi akhirnya dia tobat dan hijrah dan fokus kepada pembedahan di lirik musik yang berhubungan sama teori konspirasi. Oke. Akhirnya mengantarkan gue kenal sama Mas Ai di Surabaya. Kenalnya Twitter. by Twitter juga. Awalnya iya Twitter, gue email ke salah satu anggota dari Angklung Tauhid, ternyata gue diarahin lagi sama Mas Ai gitu ya, Aditya Abdurrahman. Dan ternyata gue udah kenal udah lihat dia juga sih kiprahnya, bandnya dia gede banget di Surabaya dan dia emang anak punk beneran, dia tahu falsafah punk segala macem. Dan akhirnya kita nyambung dan kayaknya emang perlu nih dibentengin. Mas Ai ini spesifiknya emang fokus ke ideologi punk yang ternyata ya cuman ngerayu aja gitu. Jadi Ujung-ujungnya kapitalis lagi. iya, ini jadi ya kita butuh hidup lah gitu ya. Nah, dengan konsep yang benar ya Islam lah. Insyaallah. Oke, berarti posisi dia lu benar-benar hisap sendiri ya sampai akhirnya terjun ke komunitas Indonesia Tanpa Jil. Iya, lewat Twitter itu. Jadi ketika udah mulai nge-DM teman-teman, kita kopdar pertama kali, gua nggak tahu apa teman-teman nggak kenal juga, tapi keinginan gue kuat banget ya. Karena keinginan kita kan yang pertama kan adalah mikir, habis itu nguatin hati, jalan nih ketemu. Dan agenda pertama tuh nyebar flyer gitu, nyebar flyer tentang kesesatan opini-opini tokoh-tokoh Jil. Nah gue lihat opininya kayak apa, ya ini mah opini yang waktu gue ngapain dulu propaganda kan sebenarnya gitu. Walaupun lama-kelamaan ini mah terlalu frontal, akhirnya berlawan. Nah kayak gitu. Nah, buat pemirsa yang belum tahu, Jil itu jaringan Islam liberal ya. Jadi ada sekelompok orang akademisi bahkan ya, yang berpikirannya nggak perlu Islami tapi liberal. Oke, nah dengan adanya itu kesehatan pelajar ini, pergerakannya kira-kira kemana aja sih ITJ ini gitu? Oke, kalau ITJ ini kan fokusnya pada memang dakwah pemikiran Islam ya. Jadi dia ini khusus mengcounter pemikiran-pemikiran orang liberal. Misalnya contoh, Jil itu kan punya 3 landasan ya. Semangat itu adalah semangat dakwah, itu mereka itu adalah bukan semangat dakwah ya. Semangat menyesatkannya itu adalah filis ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya kan? Kayak penyakit ini ya. Kayak penyakit panik ya. Iya, kalau penyakit memang kayak pemikiran. Menurut gue malah lebih parah ini. Nah, menurut gue malah kecanduan drugs lebih parah, masih nggak kalah parah sama pemikiran. Karena kalau drugs bisa tobat kan, ya di akhir lo mau sekarat, tobat lah, bisa lah. Tapi kalau pikiran ini kayak mendarah daging dan pride, ya bangga dia. Iya. Nah itu bahaya tuh. Jadi menurut gue sangat kejam. Nah itu kayak spiritus misalnya, sekularisme gitu ya. Misalkan agama dari kehidupan, yang pertama ini nggak boleh kan. Terus pluralisme agama, menyamakan semua agama sama-sama salah, sama-sama benar. Jadi kita nggak boleh klaim kebenaran agama sendiri. Jadi semua masuk surga. Lah emang surga punya siapa? Punya lu? Punya Allah kan. Ya Allah udah punya hak dan tahu gimana cara surga buat umatnya. Nah ketiga adalah liberalisme. Ya mereka dukung LGBT lah, terang-terangan paling nyebelinnya gitu. Itu kan yang anak band suka kan, dulu kan anaknya juga sepakat dengan itu kan. Kayak kemarin tuh The 1975 ya kan, itu kan main Malaysia, dia ngomong gitu, dia cuma di sepanggung, itu kan brengsek banget kan. Itu kayak gitu pekerjaannya gitu. Walaupun sekarang kita ada yang nggak sepakat, ada yang sepakat gitu, tapi ya mereka nyuarain itu gitu. Nah itu disuarain ya. Kalau anak band yang nyuarain oke ya, ini cendekiawan muslim dan alumni pesantren. Jil itu kan orang pesantren kan gitu kan. Ya pada waktu itu makanya almarhum Profesor Kiai Ali Mustafa Yakub ya, Imam Masjid Istiqlal pada waktu itu menggodok fatwa haram sepilis gitu. MUI keluar ya, jelas emang dia salah gitu, makanya kita lawan. Nah Berarti udah ada fatwanya ya? udah fatwaan jelas ya. Kemudian ITJ ini dimana posisinya? Nah ini khusus memerangi Jil versi ke anak mudaan. Nah gitu loh. Karena memang segmen mereka anak muda. Iya, jadi anak muda yang
ya belum taat ya, yang baru tobat gitu mah hampir nggak ada yang alumni pesantren gitu kan. Anak-anak main memang, yes. Banyak juga artis yang dukung waktu itu ya. Ada Fauzi Badila karena kan rumahnya depan-depanan sama kantor Jil kan. Jadi dia waktu itu vokal juga dan dia diblok abis kan sama Entertain ya kan buat nggak dapet kerjaan karena menyuarakan itu ITJ gitu. Luar biasa girohnya, dahsyat betul gitu. Jadi kan memang artinya Jil ini memersahkan dong. Semua kalangan harusnya wah ini gitu. Jadi kita lawan fokus kita dan kita nggak pakai fisik bro. Iya. Gue akhiran. Jadi ini based on experience gue juga ya. Oke. Gue pernah kuliah juga di daerah Jakarta Selatan gitu. Itu bahkan Manca Hejil itu masuk ke kampus dan jadi kuliah umum gitu. Mereka ngajarin bahwa agama banyak itu kayak jalan-jalan yang banyak menuju Tuhan yang satu. Wah, itu gue itu kan pluralisme gak kan. nyaman banget loh. Iya. Sampai gue debat. Iya, wah keren loh. Gue keren di kampus MPL, keren loh, benar loh. Itu harus selesai di kampus itu. Enggak ya. Iya emang kalau kita baca di buku Dr. Anwar Bakhtiar ya, sejarah pertarungan pemikiran Islam itu kan memang ada tiga serangan tahun 70 Islam liberal masuk gitu. Satunya emang dari kampus, pesantren, kampus, satu lagi gue lupa kampus pesantren itu masuk memang proyeknya liberalisasi agama gitu. Cuma gue bisa sharing di sini ya nama-namanya karena sensitif. Tapi lu baca aja. Jadi teman-teman baca aja buku Dr. Anwar Bakhtiar, judulnya sejarah pertarungan Islam di Indonesia. Itu kalau nggak salah menang IBF tahun 2000 berapa ya? Gue lupa 2017 kalau nggak salah. Ya sampul warna hijau penerbitan Pustaka Kausar. Silakan santap. Penting sih kita buat baca gitu sebagai tameng karena bahan gua buat debat dosen adalah buku dari Pak Adian Saini. Oke, siapa? Tahun sebelumnya gue pernah ikut kelasnya dia di Depok, di kampusnya dia. Atakwa. Ya, Ustaz Adian Saini juga termasuk penulis yang sangat produktif dan gue sangat menyukai dan emang gue juga terinfluence sama beliau. Gue selalu ikut kelas-kelasnya dulu. Jadi ITJ pun dekat ya dengan beliau. Cuma saran beliau tuh ke ITJ waktu itu bilangnya bahwa Jil ini kan asongan, eceran. Jadi kalau bisa kita bendung yang lebih besar lagi gitu, kayak kampus-kampus segala macam bendung. Dan Jil juga sepakat, memang kita nggak cuma pada Jil, kan banyak yang bilang Jil udah bubar bro, betul secara lembaga. Tapi kan tokoh-tokohnya masuk ke sistem senegara dan dipiara ya kan. Nah kita melawan gimana itu kan argumentasi gitu, tapi juga harus cermat karena kalau enggak kita dicinduk nanti ya gitu. Jadi kalau dibilang bubar, tapi mereka tinggal petik buahnya sekarang. Apa kita diam sebagai anak muda? Oh enggak, kita lawan dengan cara kita apapun itu. Makanya saya bilang berkali kalau misalnya materi-materi perang pemikiran ini kita nggak boleh dulu ngerasa bahwa kita hidup di dunia baik-baik aja bro. Nggak bisa ya kan. Nggak bisa, kita yakin dulu ini lagi nggak baik aja nih gitu. Ya buktinya sekarang di barat aja sekarang udah mulai bersuara nih, bapak marah soal LGBT yang masuk ke kurikulum sekolah. Itu di barat loh, masa lo mau sih? Itu di barat kan liberalisme kan, akhirnya gagal kan, banyak korbannya udah gagal. Indonesia mau kayak gitu? Enggak, anak muda ambil bagian. Gitu. Dengan podcast ini keren nih. Ya coba. Oke. Nah di situ kalau kita mau gabung gimana sih saya bang? Bisa sih, idenya sangat terbuka ya, apalagi di kita sekarang masuk udah 5.0. Udah masuk ya? Apa? TW. Kan di 4.0 itu kan ada creativity, komunikasi, critical thinking, sama kolaborasi kan, collaboration. Nah ini harus, karena kalau kita mau bertahan di era sekarang, ya kita mau nguatin resiliensi kita nih, harus pakai inti 4 cara ini. Dan gue terbuka banget, ITJ terbuka banget sama siapapun. Ambil kalau kajian-kajian ya kita perlu collab. Ya kalau perlu kita buat kajian yang besar dan banyak dan produktif, tapi outputnya jelas kalau bisa. Karena menurut gue 3 virus ini, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ini akar dari permasalahan kejahatan di dunia. Karena menurut gue konsep pertama kejahatan tuh bukan hati menurut gue, tapi pemikiran. Nah, itu kita mikir dulu kan. Misalnya lu mau nyolong rambutan, lu pernah kan nyolong rambutan dulu SD. Dari jambu. Ada lu yang mangga sih ke jambu ya. Gue pernah pasti lo yang dengerin, gue tuh pasti lo. Atau nyolong biji karet temen lo wah. Yang diginin main tuh biji karet. Kok waktu sekarang masih ada enggak biji karet? Gue pernah biji karet isinya temen gue tipu tau enggak? Isinya semen dalamnya.
Wah, kacau tuh. Gue masih inget namanya Eko. Eko nonton podcast ini gue masih inget loh. Dia bisa karet dalamnya dikeluarin bisa dikasih semen. Kok dia menang mulu? Ternyata dia pakai semen. Gila banget. Baik lagi ya. Semua tuh awal dari cuma dari 3 ini. Ya, dari sepilis. Ya, zina, sekularisme. Lu misalnya agama dari kehidupan. Dari mana orang tuanya? Ya paham agama, kepisah, pacaran. Kemudian apalagi pluralisme agama, ya kawin beda agama, ini kan dari sini nih, ya kan? Orang murtad juga dari sini karena merasa semua agama sama dan bisa masuk surga. Aja nggak bisa gitu lah, nggak bisa dong. Kita punya beda saya juga. Iya, beda saya juga. Nah, yang terakhir LGBT, wah itu udah gila banget. Kapitalisme, apalagi komunisme, itu liberalisme, semua udah kebebasan di mana-mana dipiara. Jadi 3 hal ini harus terpenuhi. Nah, itu jadi fokus di sini gitu. Lagi kita juga masukkan teman-teman, tapi pemikiran kontemporer yang baru-baru yang ngeri apa nih? Kita bahas baru-baru. Nah, kenapa kejahatan dari pikiran? Jadi kita kan masih ngomong jambu tadi kan? Nggak mungkin dari hati. Aku akan menyolong jambu karena hatiku sudah yakin. Nggak mungkin. Pasti dia jambu enak banget nih. Manis dan kayak gampang nih. Oh, ini kayaknya dari orang nih. Gua baru kan hati nguatin, langkah kaki tegap, jebret, teriakan dari Pak RT, Paling kabur dia tuh anak-anak. Itu kan berulang terus tuh. Jadi awal dari pikiran, jadi kita buatin pikiran dulu nih, gitu. Kita bedah dulu worldview-nya, kita kasih tahu kerangka yang benar gimana, dan silakan berjalan dengan cara Islam. Kayak gitu sih gue ngeliatnya. Harusnya gitu ya, we have to do gitu. Even yang udah jilbaban sekalipun ya, pemikirannya rusak bakal rusak juga ya. Rusak loh, rusak banget. Ya gue juga ngeliat ya, gue kan ada karena gue kerja di institusi pendidikan gitu kan. Gue ngeliat juga teman-teman akhwat banyak ya, pesantren pula gitu. Tapi kan mereka manusia biasa ya. Akhirnya mereka ya pacaran juga gitu. Menurut gue aneh aja gitu. Menurut gue sebagai anak band dulu, kalau yang pacaran tuh boleh yang udah anak band doang, karena yang rusak gitu loh. Iya kan, kalau guru tuh harusnya nggak boleh ketahuan pacaran. Ya emang gak boleh pacaran menurut gue gitu. Caranya beda tuh kalau deketin jodohnya gitu. Tapi gue ngeliatnya kok sama ya, kayak gue dulu teman-teman gitu. Terus apa ya yang ngebedain kita gitu. Oh ternyata pengurus ini emang ada prinsip proyeksi hidup, worldview kita harus berbeda nih. Nah jadi ternyata guru-guru pun worldview-nya masih sama gitu loh. Karena ya banyak, nggak semua ya. Kalau di dai-dai yang di pedalaman dari Dewan Dakwah, gue yakin worldview jelas gitu ya. Tapi kalau ada di sekolah-sekolah pendidikan yang konvensional maupun sekolah-sekolah yang nggak konvensional gitu ya mereka sama kan, sama kayak lain ya, butuh cinta juga segala macam. Oh mungkin mereka dididik sama musik-musik yang cinta dulu loh. Itu ngaruh, bener. Wah, bener. Soundtrack for your life lah ya. Ada istilah kayak ini lagu ini nih, ngatain gue sama dia nih. Ini sama ini nih. Wah ini banget tuh gitu. Nah makanya jangan terlalu gitu. Dan gue baru baca ya, buku Tasya Tobat, Imam Al-Ghazali. Itu kan dari petikan-petikan karya Ihya Ulumuddin. Ternyata di situ memang ada bro. Jadi termasuk, sorry nih, gue sama sekali nggak judge ya. Termasuk dosa-dosa ringan, tapi kan namanya dosa ringan tetap aja dosa. Iya kan, mendengarkan alunan musik. Karena dulu kayak gue nggak harain musik, nggak tuh kan. Karena ketika lo satu lirik lagu dan lo suka banget, lo akan masuk ke dalam situ dan lo akan membayangkan seolah-olah lo ingat sama satu fase di mana lo ingat dia. Kayak gitu loh. Itu penting, apalagi yang udah pernah pacaran nih, yang mantan-mantanan nih, pasti. Gue juga sama istri gue pernah punya kok lagu sih tema kita ya. Kalau gue mau istri, itu inget ya awal nikah itu kan lagunya itu ya. Iya pas lagi lagu itu. Nah itu dengerin terus itu akan terjerembab tuh. Terus aja udah situ. Terus pertanyaannya kalau lu dengerin musik terus gitu dan semakin tergandung sama musik itu, terus semakin seru, kapan ngaji? Nah itu doang. Karena nggak bisa, kapan keseimbang? Gue udah jual lari gitu ya. Bisa lah gue seimbang dengan musik dan ngaji, nggak bisa. Jadi kontraproduktif ya? Banget sih. Ngaji enggak, kerja enggak. Ya bener. Nah akhirnya ketika ada serangan-serangan pemikiran dari barat misalnya, ya kita cuman, parah ya. Gimana nih? Ya gimana lu kan harusnya lu mempersiapkan ini. Gak mungkin juga orang tua kita yang lawan, anak muda yang lawan. Oh emang kenapa sih? Ada orang gitu kok. Kenapa sih? Gitu lah. Jadi gue ya nggak bisa gitu lah. Gitu juga. Lu juga kalau nikah kan nyawain orang yang bisa tenda nggak lu, orang lain. Yang make upin lu, orang lain juga. Pas lu mati kan nyebut lu, kan bukan kan? Nggak. Jadi nggak kepake tuh omongan gue lu nggak bisa. Bisa banget lah, gitulah. Oke, jadi abang kan setelah
melalui lika-liku hidup ya, bandelnya udah gitu, terus alhamdulillah dikasih jalan yang baik sama Allah gitu, terus punya istri yang suportif juga, bisa sama-sama hijrah juga gitu. Nah kira apa sih capaian apa yang belum abang dapat gitu di depan pengen digapai? Oke, juga benar sih kata lo emang tadi. Emang ketika gue ngapain juga tujuannya cuman pengen jadi keren aja sih. Ya, kalau aktivitas anak muda tuh emang pasti tujuannya emang pengen jadi keren gitu. Tapi ketika lo bilang fase itu selesai dan apa yang sekarang lo mau lakuin bang gitu, gue mesti impian sih sebenarnya. Itu juga sering gue posting kok di Snapgram. Gue sering ngobrol, sering ngimpi. Gue pengen sih anak-anakku jadi ulama sih. Gitu. Gue nggak tahu gimana keinginan itu muncul aja dan karena gue takut banget apa neraka sih sebenarnya. Gue berneraka dan menurut gue kalau anak-anakku jadi ulama yang soleh, yang lurus gitu ya, yang istiqomah gitu ya, dakwahnya tegas, jelas gitu, kayaknya dia bisa nyelamatin gue sih, dan nyelamatin kakek gue, nyelamatin keturunan di atas gue gitu, ke surga gitu. Karena proyeksi kita itu kan, ya kan, jannah kan, dan menurut gue kesuksesan dalam keluarga itu nggak ada yang lain selain bawa keluarga masuk surga. Emang ini kayak kesannya terlalu filosofi dan terlalu kayaknya apa sih bang gitu, tapi emang ini tujuan kita gitu, dan ketakutan itu gue rasain gitu. Makanya gue mau caranya gimana nih, hashtag gue adalah di Instagram tuh yang sering gue posting tuh mimpi punya anak ulama gitu. Ini yang ulama pun yang bukan teman-teman tasnya ulama jadi ada di singgasana yang tinggi, enggak ya, anak-anak itu tetap bisa jadi masyarakat pada umumnya gitu ya. Misalnya jadi pengusaha pun pengusaha yang ulama gitu, artinya dia sudah paham ilmu fardu ain, fikihnya, mungkin dia jago dia tentang agama gitu. Atau gini, bayangin gue gini, dia tuh kerennya kayak misalnya kayak Buya Yahya gitu ya, ilmunya cuma dia tetap jadi profesi yang sesuai dengan dia, sesuai dengan Allah takdirkan gitu, tapi dia setuju masyarakat. Ada jangan lupa selamatin orang tuanya dari neraka. Iya, karena tugas orang tua memang gitu ya, menjaga keluarganya dari api neraka. Iya, itu. Memang kesannya terlihat sama semua pada umumnya, tapi emang itu tuh sama. Emang lu lain ya, gitu sih balik ke situ. Itu susah bro. Penting sih karena kita nggak tahu ya ke depan itu seberapa gila lagi zaman ini ya. Itu maksud gua. Kalau anak-anak nggak dididik agama, bisa kacau banget. Tentu tahu para ayahnya sekuat dulu nih ya. Ayah sering salah nih, dia sering selalu memotivasi bahwa ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Tapi pas sekolahnya siapa? Itu ayahnya, kurikulumnya pegang ayahnya. Ayah nge-create, ibu nge-repeat. Udah. Jadi kalau ada orang tua yang liburan main burung, ya, bayar anaknya, jitak aja bu, ya. Atau akhwat nih, akhwat, kalau misalnya ada yang deketin, hobi-hobi main burung, main cupa, main gitu, skip, ya. Ibunya kajian nemenin kamu bareng berdua tuh, wah masya Allah ya. Ini nggak juga nih, banyak juga iwan ketika nikah pensiun dakwahnya, penjoknya kayak gitu ya, jangan. Oke, makasih Bang Hendy, sharing sama show ini, manfaat banget ya. Semangat, mudah-mudahan buat teman-teman anak muda yang nonton bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa klik tombol like dan juga jangan lupa subscribe ya. Alhamdulillah channel kita udah 1000 subscriber, menuju 2000. Terima kasih atas supportingnya. Mungkin itu aja dari kami ya. Yaps. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.